Perkenalkan, nama saya Agustinus Fareniuses. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari genetic algorithm, particle swarm optimization, uncollinear optimization, dan reinforcement learning untuk pemenuhan tugas UAS dari kelas kecerdasan komputasional. Jadi saya mulai dari implementasi dari genetic algorithm terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita import nampinya. Setelah itu kita inisialisasi untuk membuat populasi bit string acak. Jadi jumlah populasinya 5 dan jumlah bitnya adalah 3. Kita gunakan fungsi random integer dengan batas bawah 0 dan batas atasnya kurang dari 2. Jadi akan menghasilkan array ada 5 array multidimensional dengan isinya adalah 5 sesuai dengan jumlah populasinya yaitu 5, dan pada setiap array-nya ada 3 bit. Lalu setelah itu kita lakukan import package random integer dan random. Nah, di sini untuk JN-nya ada fungsi onemax untuk mereturn negatif dari nilai sum x. Lalu di sini ada fungsi untuk tournament selection, itu untuk mencari individu yang terbaik, melakukan sebuah seleksi individu yang terbaik, yang terbaiklah yang akan diambil. Lalu di sini ada fungsi crossover. Jadi children di sini adalah copy dari orang tua secara defaultnya. Lalu di sini ada cek rekomendasi dan menjalankan crossover-nya. Lalu di sini ada fungsi mutation dengan parameter bit string dan mutation. Ini mengecek mutasinya dan menukar bitnya. Di sini ada fungsi untuk genetic algorithm. Algoritmanya untuk menginisialisasi populasi, melakukan selalu update dengan base solusi terbaiknya, lalu perhitungan generasinya, lalu mengevaluasi kandidat solusinya, dan mengecek base solusi terbaik yang terbaru. Memilih parent, membuat generasi selanjutnya, lalu melakukan crossover dan mutation, dan melakukan replace population. Di sini pop kita replace dengan children. Lalu setelah itu ini kita mendefinisikan jumlah iterasinya 100, jumlah bitnya 20, jumlah populasinya 100, R cross 0,9, R mutation 1 dibagi n bit, nilai float dari n bit. Lalu kita melakukan genetic algorithm search. Lalu di sini kita panggil fungsinya. Setelah selesai kita melakukan genetic algorithm, kita print di sini. Nah, jadi hasilnya ini bisa kita lihat di sini adalah minus 20 dan menghasilkan hasil terbaik pada generasi ke-8. Oke, lalu kita lanjut ke genetic algorithm untuk yang fungsi continue. Sama seperti yang tadi, di sini kita import terlebih dahulu. Tetapi di sini menggunakan objective function, bukan menggunakan onemax lagi. Di sini ada fungsi untuk decode, melakukan decode bit string ke angka, mengekstrak substring, mengconvert bit string, lalu mengonvert string ke integer. Di sini melakukan scale integer untuk ke range yang diinginkan. Di sini ada selection sama seperti yang tadi, yaitu mencari individu yang terbaik. Fungsi ini untuk mencari individu yang terbaik. Lalu untuk yang crossover ini sama, yaitu children itu mengcopy dari orang tua secara default. Ini mengecek rekomendasi dan melakukan crossover. Ini ada fungsi mutation sama, ini mengecek mutasinya, lalu kita flip bitnya, kita tukar. Lalu ini genetic algoritma genetikanya, initial population menggunakan random bit string, lalu ini selalu mengupdate base solusi terbaik,
Lalu mengenumerasi generasinya, melakukan decode, lalu kita mengecek base solusinya. Sini kita pilih parentnya, lalu membuat generasi selanjutnya, mengambil crossover dan mutation. Ini mutationnya kita replace, dan akhirnya kita replace nilai pop dengan children. Oke, setelah itu kita mendefinisikan bound. Karena untuk fungsi continue di genetic algorithm kita mendefinisikan bound. Jumlah iterasinya 100, jumlah bitnya 16, lalu jumlah populasinya 100, R crossnya 0,9, R mutasinya 1 dibagi nilai float dari n bit dikali panjang dari bound. Setelah itu ini kita jalankan fungsi genetic algoritmanya, kita panggil, lalu habis itu kita decode hasil yang tadi. Nilai dari base-nya ini kita decode dengan parameter bound, jumlah bit dan base-nya. Lalu kita print setelah itu. Nah, jadi hasil dari print-nya itu bisa kita lihat di sini hasilnya mendekati 0,0, hampir 0,0 dengan nilai 0. Jadi hasilnya tidak benar-benar langsung 0,0 sama dengan 0, tapi ini mendekati 0 untuk nilai parameter yang pertama dan yang kedua ini. Oke, lalu kita sekarang lanjut ke implementasi yang PSO. Jadi kita import library yang diperlukan, kita inisialisasi wake C1 dan C2. Ini di sini kita membuat form untuk menginput secara manual nanti jumlah iterasi, target error dan jumlah partikelnya. Di sini ada kelas partikel di sini. Jadi untuk menaruh posisinya, posisi pbase, nilai pbase dan velocity-nya. Lalu ini str atau melakukan print string. Lalu ini ada fungsi move, dan ini ada kelas space. Kita inisialisasi di sini target errornya, jumlah partikel, dan value dari gbase-nya. Lalu kita ada fungsi print particle. Jadi ada fungsi depth-fitness juga untuk menghitung particle position ditambah dengan particle position yang 0 dan particle position yang 1. Lalu di sini ada metode untuk set pbase. Lakukan set pbase dan set gbase. Ini caranya serupa, sama. Lalu di sini ada move particle untuk menghitung kecepatan vektor baru untuk setiap partikel. Lalu di sini ada main loop. Kita mulai dengan search space dengan targetnya 1. Itu artinya itu fx y-nya ini fx, y-nya itu sama dengan 1. Kita mulai dari search space, kita hitung nilai search space partikel dari search space-nya, mengambil dari partikel vektor, lalu kita print partikelnya. Kita mulai pada iterasi pertama kan 0, lalu errornya juga masih 0. Jika iterasinya masih belum memenuhi dari jumlah iterasi, maka kita akan lakukan search space untuk melakukan set pbase dan gbase. Kita melakukan plot menghitung nilai errornya juga. Setelah itu kita move partikelnya, lalu kita tambahkan iterasinya dengan 1 sampai memenuhi dengan jumlah iterasinya. Lalu setelah menemukan solusi terbaiknya, kita print gbase position dan pada iterasi keberapa. Nah, ini kita untuk yang PLT ini kita melakukan plot grafik untuk errornya. Jadi dengan labelnya iterasi keberapa dan jumlah errornya berapa. Jadi kita coba run, jumlah iterasinya adalah 10 misal, target errornya 0,1, jumlah partikelnya 15. Nah,
Jadi dengan jumlah iterasi 10, target error 0,1 dan jumlah partikel 15, kita menghasilkan base solution dengan nilai ini minus 0,1 dan minus 0,19 dalam jumlah iterasi ke-9. Jadi di iterasi ke-9 ini adalah hasil dari solusi terbaiknya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke uncolony optimization. Nah, jadi uncolony optimization ini di sini untuk mencari jalur terbaik untuk pendistribusian BBM di Kota Bangkalan. Jadi di sini saya menggunakan dataset sehingga di sini saya menggunakan Google Drive. Jadi untuk datasetnya saya masukkan Google Drive, nanti saya akan import datasetnya. Setelah itu kita install dependensi di sini. Untuk install text table dan install SLRD. Lalu setelah itu kita import library yang dibutuhkan, SLRD, random, dan text table. Setelah itu kita definisikan buat kelas ACO-nya. Ada definisi function untuk print text table. Lalu melakukan import data dari Excel di sini. Lalu untuk menghitung jarak, lalu data koordinat, nilai hitung, metrik data jarak, lalu metrik data jarak awal. Di sini metrik data jarak dan data jarak awal ini data jarak akan menyimpan data jarak antar kotanya. Lalu data jarak awal ini menyimpan data jarak di awal mulanya. Awal mula keadaannya. Lalu ini ada nilai penyebut probabilitas. Ini ada nilai probabilitasnya, fungsi untuk menghitung nilai probabilitas. Di sini. Lalu ada fungsi untuk menghitung array kumulatif. Dan ada fungsi untuk indeks untuk hasil randomnya. Jadi kita melakukan acak random uniform dari 0,0 sampai 1. Lalu ini di sini ada fungsi untuk mencari jalur semutnya. Jadi pada semut-semut yang kita tugaskan untuk mencari jalurnya yang terbaik itu kita panggil fungsi pencarian jalur semut di sini. Ini ada fungsi untuk menyimpan nilai jarak antar dua kota, antar kota satu dengan kota yang lainnya, yang satunya. Dan ini jumlah jarak jalurnya. Kita split dengan strip, jadi jumlah jarak jalur ini kita split antar kotanya, kita split dengan tanda dash atau strip. Ini di sini ada iterasi pada setiap semut. Sini. Lalu kita menghitung nilai pheromone update-nya. Karena pada ACO itu kita harus selalu mengupdate nilai pheromone sehingga semut-semut yang selanjutnya itu bisa menentukan jalur mana yang akan dipilih. Dan ini ada metrik pheromone yang baru. Lalu ini ada fungsi untuk mengupdate pheromone tertentu. Lalu di sini kita fungsi dari update pheromone yang tertentu ini kita untuk melakukan update pheromone tapi dengan kondisi yang tertentu. Lalu ini kita melakukan kondisi cek jalur, indeks terbaik, dan kita melakukan inisialisasi di sini. Fungsi untuk inisialisasi. Lalu ini ada fungsi utamanya yaitu uncolony, dengan self, jumlah iterasi, banyak semut, dan data. Di sini kita mulai perhitungannya. Data jarak itu kita ambil dari metrik data jarak, fungsi metrik data jarak yang tadi, data, dengan data Excel. Ini juga data jarak awal juga sama, data jarak awal menggunakan metrik data jarak awal. Nah, ini untuk mencetak data jaraknya, ini kita hitung mulai counternya dari 1,
kita lanjut true. Jika counternya kurang dari sama dengan jumlah iterasi dan lanjutnya adalah true, maka kita lakukan ini. Jadi kita menghitung jalur semut, menentukan jalur semutnya. Jadi pada iterasi setiap semut ini akan tercatat jalur semutnya, data jarak awalnya juga. Kita mulai dari feromon yang baru, lalu kita update feromonnya. Setelah itu kita cetak lagi pada setiap iterasinya di sini. Iterasi ke berapa untuk counternya ini, maksudnya iterasi ke berapa. Ini jalur yang dilewatinya, data jarak awal. Ini lalu setelah setiap iterasi kita tambahkan 1 counternya. Lalu kita return. Setelah itu kita return jalurnya, jaraknya, dan iterasi ke berapa. Ya, kita jalankan. Lalu kita panggil. Setelah itu kita panggil ini dengan panggil variabel inisialisasi variabel BBM. Kita panggil kelas ACO-nya. Lalu kita gunakan parameter ini, jumlah iterasi 100, banyak semut 100, RHO 0,5, THO 0,01, alpha 1, beta 1, dan Q 1. Nah, ini untuk jumlah iterasinya, misal ini bisa saya ubah, misal jadi batasnya ada 75 gitu. Lalu menggunakan semutnya 100 misal. Oke, lalu kita ambil datanya, import data dari Excel-nya yang telah kita punya. Lalu di sini kita memanggil fungsi utamanya dengan kita masukkan ke variabel ncolony, kita panggil bbm.ncolony, jumlah iterasi, banyak semut, dan data. Nah, jadi di sini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Nah, data jaraknya ini ada jumlahnya sampai 100 semut di sini dengan jaraknya 194. Ini pada iterasi yang ke-45. Jadi iterasi yang paling terakhir di sini iterasi 45. Jalur yang dilewati dari semut 1 sampai semut ke 100 itu sama semua di sini, jumlah jaraknya 194 dari kotak Kamal ke kotak Geger. Tapi untuk jalurnya berbeda-beda pada tiap semutnya. Tetapi ada jalur yang sama mungkin pada setiap semutnya yang kebetulan sama. Oke, lalu kita lihat hasil runningnya, jalur yang terbaik dari Kamal ke Geger itu seperti ini jalurnya. Lalu untuk jarak yang ditempuh, jarak yang terbaiknya yaitu 194 kilo. Lalu jumlah iterasi yang dilakukan ada 45 iterasi. Oke. Lalu kita sekarang lanjut ke implementasi dari reinforcement learning. Itu saya menggunakan metode Q-learn di sini untuk melakukan pelatihan agen untuk taksi cab. Jadi pertama-tama kita install package Gym. Setelah itu kita membuat tampilan interface lingkungannya. Kita import Gym, kita buat env-nya, membuat satu bingkai lingkungan seperti ini, jadi kayak gini. Lalu untuk yang garis lurus ini kita adalah dinding, artinya dinding. Lalu yang ini adalah yang titik 2 ini adalah yang bisa dilewati oleh taksi. Oke, lalu kita coba atur ulang lagi di sini untuk mengambilkan keadaan awal acak yang awalnya dari taksinya di sini. Kita acak lagi mulai dari sini dengan action space discrete-nya 6 dan state-nya itu 500. Lalu kita mulai untuk definisikan problem taksi cab di sini. Kita melakukan state-nya, kita encode env-nya dengan taksi parameternya itu taksi row, taksi column, passenger index, dan destination index. Jadi taksi row baris taksinya, lalu kolomnya berapa,
Lalu ini tempat posisi penumpangnya dan ini tempat posisi tujuannya. Jadi di sini posisi awak penjemputnya itu di Y yang berwarna biru dan tujuannya di R yang berwarna ungu ini. Ini adalah nilai reward dari defaultnya. Jadi kalau misal agennya mendapat feedback positif dari hasil yang dia kerjakan, maka akan mendapat nilai skor yang positif dan juga sebaliknya. Lalu di sini kita import NumPy dan untuk melakukan print key table-nya. Nah, setelah itu kita lakukan training dengan step-nya 99 atau langkahnya ada 99 move gitu maksudnya. Lalu ini ada total episode-nya ada 100.000, alfanya 0,618 dan gamanya 0,3. Dengan epsilonnya 1, maksimal epsilonnya juga 1, minimalnya 0,000001, lalu decay rate-nya 0,001. Setelah itu kita mulai dari semua epoch dan penaltinya kita kosongkan mulai dari awal. Epoch-nya dari kosong, penaltinya juga masih kosong karena masih belum dimulai. Lalu jika episode-nya ini di dalam range dari total total episode-nya ada 100.000. Jadi jika masih di dalam range ini, kita reset INV-nya, kita mulai dari step 0. Ini don't false, ini artinya masih belum selesai. Lalu kita mulai jika step-nya itu di dalam range dari steps ini 99 ini kan kita mulai dari 0. Jika masih di dalam range ini, kita random uniform 0,1 kurang dari epsilon. Jadi kita melakukan explore action space-nya, lalu memanfaatkan nilai, kalau jika tidak, kita memanfaatkan nilai yang dipelajari. Kita mengambil aksi dan melakukan pengamatan terhadap hasil dan reward-nya di sini. Setelah itu kita menghitung key table dengan index state dan action-nya, nilai dari state action-nya. Di sini kita tambahkan alpha dikali reward, ditambah gamma dikali nilai max dari key table new state, dan dikurangi key table new state action. Lalu kita menjalankan tindakan yang dipilih di lingkungan untuk mendapatkan new state dan hadiah dari agen. Hadiah yang diterima dari hasil agen yang dilakukan oleh agen. Lalu ketika sudah done, sudah memenuhi kondisi semua, kalau sudah selesai gitu maksudnya, kita break. Lalu setelah itu kita kurangi nilai epsilonnya, karena kita menginginkan evaluasi yang sekurang-kurangnya, maksudnya sesedikit mungkin. Jadi explore-nya itu nggak terlalu banyak, jadi lebih efisien. Lalu kita melakukan pembatasan dengan membuat range antara max dan minus epsilonnya. Lalu jika episode di div 100 sama dengan 0, kita panggil clear output dengan nilai weight sama dengan true. Nah, untuk memberi tanda kalau trainingnya selesai, kita print training finish. Nah, ini trainingnya sudah selesai. Besok kita print lagi nilai key table-nya, itu menghasilkan array ada jumlahnya ada 6. Lalu kita melakukan evaluasi di sini. Jadi setelah kita melakukan training, kita lakukan evaluasi. Jadi kita INV reset reward-nya kita 0. Lalu tes episode-nya, kita melakukan tes episode-nya 100. Yang tadinya kita ketika training itu kita membuat episode-nya ada 100.000 dan step-nya 99. Tapi kita ketika dievaluasi kita buat tesnya 100. Ini saya tukarkan dulu. Lalu jika episodenya di dalam range jumlah tes episode ini, maka kita mulai prosesnya di sini.
sama seperti tadi, ini juga stepnya mulai dari 0, total rewardnya 0. Nah, jika ini tindakan yang dilakukan, maka akan menghasilkan reward, entah itu rewardnya adalah negatif atau positif. Nah, jika selesai, maka akan dilihat di total rewardnya. Kita hitung total rewardnya, kita print nilainya, lalu kita mulai close lagi, lalu kita kembali lagi ke tes selanjutnya, ke episode selanjutnya. Jadi seperti iterasi maksudnya. Nah, jadi kita juga setelah selesai kondisi ini selesai, maka kita akan bisa menghitung nilai dari skor waktu demi waktu overtime. Jadi kita hitung hasil dari rewardnya, nilai dari total rewardnya dibagi dengan tes episodenya. Jadi menghitung rata-rata. Kita menghitung nilainya yang menghasilkan seperti ini. Jadi ini bervariasi mulai dari 9, 5, 3, 8, 14 dan seterusnya. Jadi ini hasil reward yang didapatkan oleh agen taxicab-nya bergantung dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi terdapat feedback positif, reward atau punishment, atau feedback negatif. Jadi pada total episode sampai 100 di sini hasil skornya berbeda-beda. Di sini ada sampai 100 kali di sini. Mulai dari bawah sini sampai atas sini ada 100 kali. Nah, sampai atas sini ada 100 kali jumlahnya dan bervariasi. Nah, lalu dari hasil 100 episode yang telah kita lakukan testing ini, nilai dari skornya waktu demi waktu itu mendekati angka 8. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa nilai 8 ini sudah cukup bagus karena ini adalah nilai positif, yang artinya agen dari taxicab ini lebih banyak mendapatkan reward atau feedback positif daripada punishment atau yang nama lainnya reward negatif, feedback negatif maksudnya, maaf ya. Jadi sekian video demo implementasi mengenai genetic algorithm, lalu PSO, HCO, dan reinforcement learning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.